Halo, selamat datang kembali di channel Otamega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini Mimin akan membahas master kekuatan spiritual. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya. Kita lanjut ke part berikutnya, part 28. Saat ini mereka sedang berada di taman obat yang berada di rel kuno. Mbak Yin berpikir keras bagaimana caranya agar Hong Ming tidak mengambil apapun yang ada di taman obat ini. Jika itu terjadi, pasti dia akan menjadi lebih kuat lagi dan sangat berbahaya. Mbak Yin menawarkan kesepakatan kepada Hong Ming. Mbak Yin akan menunjukkan bahan obat yang paling kuat di sini yang bernama Raja Obat, yang disembunyikan di tempat yang sangat rahasia. Mendengar itu, Hong Ming menanyakan persyaratan apa yang diinginkan Mbak Yin. "Biarkan aku keluar dari sini dengan selamat," ujar Mbak Yin. Hong Ming menyetujui persyaratan yang diminta Mbak Yin, lalu meminta Mbak Yin menunjukkan jalannya. Singkat cerita, sesuai ingatan wanita yang di dalam tubuh Mbak Yin, mereka tiba di tepi danau. Di sana terlihat bunga teratai raksasa yang memancarkan cahaya keemasan dan dilindungi oleh pembatas. Hong Ming melancarkan serangannya untuk menghancurkan pembatas itu. Namun serangan Hong Ming terpental kembali kepada Hong Ming. "Raja Obat itu memang luar biasa," kata Hong Ming. Hong Ming kembali melancarkan serangannya yang lebih kuat dari sebelumnya, hingga tempat itu berguncang sangat kuat. Tak berselang lama, pembatas yang melindungi bunga itu hancur, menghasilkan tekanan udara yang sangat kuat hingga Mbak Yin terlempar. Melihat pembatas itu hancur, Hong Ming melompat untuk mengambil tanaman Raja Obat. Akan tetapi tiba-tiba sesuatu muncul dari dalam air menghantam Hong Ming hingga terlempar ke udara. Ternyata yang muncul dari dalam air itu kera raksasa api. Mbak Yin sangat ketakutan melihat kera raksasa api itu. Ia pun segera melarikan diri. Hong Ming sangat marah merasa dipermainkan Mbak Yin karena tidak memberitahu ada kera raksasa api yang menjaganya, dan kini dia juga melarikan diri. Hong Ming melesat mengejar Mbak Yin berniat akan menangkapnya. Akan tetapi tanpa dia sadari, kera raksasa api sudah ada di belakangnya melayangkan pukulan kepada Hong Ming hingga Hong Ming terpental menembus bukit. Mbak Yin sangat ketakutan. Kera raksasa api berada sangat dekat di hadapannya. Saat tangan Mbak Yin menempel di hidung kera raksasa api itu, kera raksasa api itu seperti mencium aura yang ia kenal. Lalu kera raksasa api itu pergi meninggalkan Mbak Yin begitu saja. Mbak Yin yang terduduk lemas menghela napas. Merasa lega, kera raksasa api akhirnya pergi tanpa melukai dirinya. Tiba-tiba Jitan sudah berada di belakangnya berniat menyerang Mbak Yin. Akan tetapi wanita yang di dalam tubuh Mbak Yin kembali mengendalikan tubuh Mbak Yin, lalu menghindari serangan Jitan dan kemudian melilit tubuh Jitan dengan cambuknya dan mengatakan, "Berani-beraninya kau menyerangku diam-diam." Kesal akan tindakan Jitan, wanita itu menginjak-injak kepala Jitan. "Sialan, kubunuh kau," kata Jitan yang kesakitan. Lalu tiba-tiba sebuah jarum melesat menancap ke kening Jitan dan Jitan pun pingsan. Ternyata itu adalah jarum akupuntur yang dilemparkan Kangkin yang sudah berada di sana. Wanita itu menanyakan, "Apa yang telah kau lakukan?" "Tenang, dia baik-baik saja. Dia hanya kubuat pingsan," balas Kangkin. Wanita itu kemudian mengatakan, "Tidak disangka kau punya kemampuan seperti itu juga." Di saat mereka berbincang, dari kejauhan terdengar suara kera raksasa api. Mereka bertiga pun bergegas menuju ke tempat suara itu berada. Setibanya di sana, mereka bersembunyi untuk mengamati pertarungan kera raksasa api dan Hong Ming. Mo Yao yang begitu serius memperhatikan pertarungan mereka. Dia merasa ada yang janggal karena dari segi kekuatan kera raksasa api itu lebih kuat daripada Hong Ming. Tapi entah kenapa, kera raksasa api itu tidak membunuh Hong Ming. Di saat kera raksasa api itu serangannya hampir mengenai tanaman, kera raksasa api itu berhenti menyerang. Kangkin yang melihat itu menyadari kalau kera raksasa api ini melindungi tanaman agar tidak rusak. Kangkin keluar dari persembunyiannya. Dia berteriak, "Apa kalian sudah selesai bermain-main?" Melihat Kangkin masih hidup, Hong Ming sangat terkejut. Dia juga keheranan merasakan kekuatan Kangkin yang tiba-tiba sudah berada di puncak alam dewa. Untuk menjauhkan kera raksasa api dari tanaman obat, Kangkin mengatakan kepada Hong Ming kalau dirinya telah mendapatkan barang yang diinginkannya dan akan segera pergi dari tempat ini. Kangkin terbang menjauh diikuti Hong Ming.
Begitu pula kera raksasa api mengikuti mereka. Kangkin yang keluar dari relik kuno segera menyembunyikan energi spiritualnya, lalu dia bersembunyi. Tak lama, Hongming juga keluar dari relik kuno. Dia mencari keberadaan Kangkin, namun tidak berhasil menemukannya. Walaupun dia mencarinya dengan melacak energi spiritual, tapi tidak juga menemukannya. Tak berselang lama, kera raksasa api juga keluar dari relik kuno, langsung akan menyerang Hongming. Hongming yang menyadari kedatangan kera raksasa api bergerak cepat menjauh dari kera raksasa api. Beraninya menyerangku tiba-tiba. Kau ingin segera mati ya? Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Hongming mengeluarkan pedangnya yang berwarna merah, lalu menebaskan pedangnya. Dari tebasan pedang itu keluar api membentuk kepala naga, menyerang kera raksasa api. Tapi dengan mudahnya, kera raksasa api menghancurkan serangan Hongming dengan menggigitnya. Hongming sangat terkejut. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Mengatakan, tidak mungkin, jelas-jelas tadi belum kelar ngomong, Kangkin yang tiba-tiba sudah berada di belakang Hongming menimpali. Sejak awal dia hanya mengalah padamu. Apa kau masih tidak sadar? Begitu Hongming berbalik badan, Kangkin menebas tubuh Hongming hingga Hongming mengerang kesakitan. Hongming yang sempoyongan sambil memegang lukanya. Dia semakin tidak percaya dengan kekuatan Kangkin yang meningkat begitu pesat. Hongming mengeluarkan seluruh kekuatannya. Aura merah yang keluar dari dalam tubuhnya membentuk kepala naga dan mata Hongming berubah menjadi putih semua. Hongming juga mengatakan, aku akan membunuhmu dan akan kuambil barang yang berharga yang kau dapat dari relik kuno. Dulu kau mungkin bisa membunuhku, ucap Kangkin yang mengeluarkan kekuatannya membentuk seekor naga. Kangkin kembali mengatakan, tapi sekarang kau jangan harap, sambil melompat menyerang Hongming. Begitu pula dengan Hongming. Kekuatan mereka saling berbenturan di udara. Tekanan energi yang saling berbenturan menghempaskan yang berada di sekitarnya. Begitu pula dengan kera raksasa api terhempas sangat jauh. Beberapa saat kemudian, terlihat Kangkin kelelahan setelah mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Dan dia juga menancapkan pedangnya agar tubuhnya tidak ambruk. Sedangkan Hongming dia terbaring di tanah tidak berdaya. Dia benar-benar tidak percaya dirinya bisa dikalahkan hanya dengan satu kali serangan. Hongming pingsan, namun yang sebenarnya roh Hongming keluar dari tubuhnya, berniat akan masuk ke dalam tubuh Kangkin dan menguasainya. Akan tetapi dia tidak bisa memasuki tubuh Kangkin. Bahkan roh Hongming terpental dan Hongming pun keheranan dan akan mencari cara lainnya. Sementara Kangkin yang sedang kelelahan didatangi kera raksasa api, lalu melayangkan pukulannya ke Kangkin. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Kangkin menahan pukulan kera raksasa api. Kangkin berpikir keras untuk mengalahkan kera raksasa api. Lalu dia mendapatkan ide. Kemudian Kangkin menarik kera raksasa api dengan kekuatannya, lalu mementalkan tubuh kera raksasa api hingga hampir terjatuh. Di saat kera raksasa api itu lengah, Kangkin secepat kilat pergi menuju relik kuno, berniat akan mengalahkan di dalam relik kuno. Sedangkan kera raksasa api kebingungan, Kangkin tidak ada di depannya. Tidak lama kemudian, kera raksasa api tersenyum. Rupanya dia telah mengetahui apa yang dipikirkan Kangkin. Secepat kilat dia melesat ke relik kuno. Ketika Kangkin sampai di relik kuno, bersama dengan itu, kera raksasa api juga tiba di sana. Melihat itu Kangkin terkejut dan mengatakan, ternyata dia tahu apa rencanaku. Kali ini benar-benar gawat. Tiba-tiba kera raksasa api berbicara, mengatakan, "Enyahlah." Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Kangkin sangat terkejut mendengar kera raksasa api bisa bicara. Setelah itu dengan wajah Kangkin yang terlihat marah mengatakan, "Waktu itu kau melukai kedua orang tuaku. Sekarang aku akan mengambil eliksir apimu untuk menyelamatkan mereka. Itu adalah bayaran yang setimpal." Tak berselang lama, Mbak Yin datang, lalu melilit kera raksasa api dengan cambuk kekuatan spiritualnya. Mbak Yin berteriak kepada Kangkin agar segera menyerang kera raksasa api, karena dirinya sudah tidak bisa menahan lagi. Karena kera raksasa api terus berontak, walaupun Kangkin merasakan ada yang janggal. Kangkin melompat, lalu menebas kera raksasa api. Tiba-tiba, Kangkin masuk ke ingatan kera raksasa api itu. Di sana, dia melihat seorang pria yang berpakaian seperti kaisar yang sudah mati ditemani seekor kera.
tiba-tiba datang 3 pria menusuk kera itu. Setelah menusuk kera itu, 3 pria itu mengambil tanaman obat di sana. Melihat tanaman obat itu diambil, kera itu yang dadanya bercucuran darah sangat marah. Lalu sedikit demi sedikit, tubuhnya berubah menjadi sangat besar, menjadi kera raksasa api. Shin berpindah kembali ke Kangkin yang berada di hadapan kera raksasa api. Kangkin mengatakan, ternyata kau hanya ingin melindungi tanaman obat yang ada di sini. Sambil memegang kepala kera raksasa api, kembali mengatakan, tenang saja, kami tidak akan merusak tempat ini. Kera raksasa api itu melihat Kangkin sama seperti tuanya yang ada di dalam ingatannya. Kera itu meneteskan air mata. Kemudian kera raksasa api itu berubah menjadi eliksir api. Kenapa dia bersedia memberikan eliksir api kepadamu? Tanya Mbak Yin. Kangkin menjawab, entahlah, aku juga tidak tahu. Namun baru saja aku merasakan seperti punya hubungan dekat dengan kera raksasa ini. Hei, jangan bercanda. Kera raksasa api adalah monster level dewa yang sudah hidup selama lebih dari ribuan tahun. Sedangkan kau ini baru hidup beberapa puluh tahun, kata Moyao sedikit mengejek. Setelah itu Mbak Yin menanyakan bagaimana keadaan adiknya. Kangkin mengatakan, kita akan mengetahuinya setelah aku mengeluarkan dari cincin dan akan ku berikan pil ginseng. Di saat Kangkin memberikan pil itu kepada Jitan, Hongming berusaha masuk lagi ke tubuh Kangkin. Ketika Hongming masuk ke dalam tubuh Kangkin, Moyao melihatnya dan menangkapnya. Namun yang dilihat Moyao yang masuk ke dalam tubuh Kangkin seekor ulat. Hongming pun berontak dan meminta dilepaskan. Sangat menjijikan sekali. Ulat ini kok bisa bicara? Kata Moyao sembari melemparkan ulat itu. Akan tetapi ulat itu malah mengenai Jitan dan masuk ke tubuhnya. Apa yang kau buang? Kenapa tiba-tiba menghilang? Kata Kangkin. Moyao menjawab dengan rasa sedikit bersalah. Itu ulat aneh yang bisa berbicara. Tak berselang lama, Jitan sadar. Mbak Yin pun senang, akhirnya Jitan sadar. Tidak, dia bukan Jitan. Sembari menjauhkan Mbak Yin dan Moyao dari Jitan. Jitan yang dirasuki Hongming tertawa mengatakan, sudah bertahun-tahun aku hidup. Baru kali ini aku menjadi wanita. Tubuhnya lumayan bagus juga. Kangkin yang menyadari yang di tubuh Jitan adalah Hongming tampak terkejut. Mendengar itu Mbak Yin mengatakan, apa? Dia Hongming? Dasar bajingan, keluarlah dari tubuh adikku. Keluar? Enak saja. Aku sudah bersusah payah. Kau memintaku pergi. Jangan harap. Meskipun tidak mendapatkan tubuh Kangkin, tapi tubuh ini lumayan berguna, kata Hongming sambil tersenyum. Moyao yang tampak terkejut mengatakan, dasar tua bangka mesum. Bisa-bisanya kau memasuki tubuh seorang gadis. Sungguh tidak tahu malu. Mendengar ucapan Moyao, Hongming sangat kesal, berniat menyerang Moyao. Saat serangannya hampir mengenai Moyao, Kangkin bergerak maju, lalu menahan serangan Hongming dengan sikutnya sambil mengatakan, ku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Cepatlah keluar dari tubuh Jitan. Sambil bergerak mundur, Hongming mengatakan, baiklah, aku setuju. Tapi sebagai gantinya, berikan tubuhmu kepadaku. Kangkin bergerak cepat menyerang Hongming hingga tubuhnya terpental menghantam batu. Jitan yang sudah sadar bertanya, kenapa Kangkin menyerangnya? Apakah sebegitu bencinya dirinya? Tapi Kangkin mengatakan, Jitan harus kuat, jangan sampai Hongming mengendalikan pikirannya. Jitan tersenyum sambil mengatakan, memang benar Hongming memasuki tubuhku. Bukankah kau punya alasan untuk membunuhku? Kangkin bergerak maju mencekik Jitan. Kesadaran Jitan yang kembali dikendalikan Hongming. Dia mengatakan, jangan bertindak gegabah. Jika tidak, adik iparmu ini akan mati. Siapa bilang aku akan menyakitinya? Balas Kangkin sambil tersenyum. Saat Hongming akan menyerang Kangkin, Moyao melemparkan sebuah senjata tepat ke arah kepala Hongming. Hongming yang menyadari itu menoleh. Dengan kekuatan matanya, senjata itu berhenti dan kemudian hancur. Di saat bersamaan, Kangkin berdiri di belakang Jitan, langsung menancapkan jarum akupuntur ke kepala Jitan. Dengan itu Kangkin masuk ke dalam pikiran Jitan. Di sana terlihat Jitan dalam keadaan terikat di batu salib dan Kangkin terlihat seperti raksasa. Dan kemudian Kangkin menangkap tubuh Hongming dan mencengkramnya hingga hancur tidak tersisa. Setelah itu Kangkin melepaskan Jitan yang terikat dan membersihkan sihir yang tertanam di dalam tubuh Jitan. Beberapa saat kemudian Jitan sadar.
Bain yang melihat adiknya telah sadar, langsung memeluknya sangat senang. Di sisi lain, Kang Qin yang terus-menerus bertarung hingga energi spiritualnya terkuras sangat banyak. Kang Qin terhuyung-huyung dan kemudian pingsan. Dan video kali ini berakhir. Tunggu kelanjutan video selanjutnya. Tetap di channel Otamega TV. Untuk yang mau berbagi, bisa klik link Saweria di deskripsi. Oke, terima kasih.